Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan dan belajar dari kebenaran firman-Mu. Urapilah setiap hati dan pikiran kami, urapi hamba-Mu yang menyampaikan dan seluruh umat Tuhan yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tema firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, mengatasi batasan dalam diri kita. Mengatasi batasan dalam diri kita, kita akan belajar dari kehidupan seorang Raja Israel yang tidak asing lagi bagi kita, yaitu Raja Daud. Pembacaan Alkitab akan kita awali dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-10 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang pribadi Daud, maka yang akan kita pikirkan pertama sekali atau yang terlintas di benak kita adalah bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Namun pernahkah kita berpikir Bapak Ibu Saudara bagaimana proses hidup yang dijalani atau yang dihadapi oleh Daud? Ia adalah seorang laki-laki yang telah mencapai keberhasilannya, yaitu keberhasilan yang besar sampai ke puncak prestasi hidupnya. Saudara, ia adalah seorang pejuang besar dan raja terbesar di antara para raja Israel. Saudara-saudara, sebagai seorang pemuda, ia tidak tampak seperti pejuang atau raja pada awalnya. Sebagai seorang anak bungsu, ia tidak diterima oleh mereka yang berada di sekitarnya. Bapak Ibu Saudara, pertempuran Daud terbesar pada awal hidupnya bukanlah melawan beruang atau melawan singa. Lalu apa rintangan terbesar yang dihadapi oleh Daud, saudara-saudara? Rintangan terbesar yang dihadapi oleh Daud dibentuk oleh orang-orang yang mencoba memasang batasan kepadanya. Orang-orang di sekelilingnya tidak ada yang berpikir atau tidak ada yang merasa bahwa Daud memiliki potensi yang luar biasa. Itu sebabnya tidak heran dari ayat yang kita baca barusan, bahwa ketika hendak diadakan pemilihan raja dari anak-anak Isai, maka saudara sekalian, Daud tidak diperhitungkan. Bagaimana orang lain melihat dan memperlakukan Daud, saudara-saudara? Mari kita telaah firman ini dengan melihat beberapa kebenaran. Saudara-saudara, yang pertama, orang-orang yang ada di sekeliling Daud yang meragukan kemampuan potensi yang ada pada dia. Yang pertama adalah ayahnya sendiri. Ayahnya tidak merasa
bahwa Daud itu berkemampuan menjadi raja. Isai tidak merasa, tidak pernah berpikir, tidak pernah mempersiapkan bahwa anaknya yang bernama Daud memiliki kemampuan untuk menjadi raja. Ketika Samuel tiba di rumah Isai, ia tidak memanggil Daud pulang dari padang untuk diurapi menjadi raja. Tentu saja Samuel pun berpikir hal yang sama. Tetapi dengarkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Allah mempunyai pikiran yang lain, pikiran yang berbeda dari orang-orang di sekitarnya tentang Daud. 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-6 dan 7 berkata, ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang terkasih, Isai mengajukan 7 putranya di hadapan Samuel. Tetapi Allah tidak memilih satu pun di antara mereka. Allah menginginkan Daud seorang yang mempunyai hati. Saudaraku sekalian, apa yang dapat kita pelajari dari kebenaran ini? Bahwa sesungguhnya Allah menilai kita sebagaimana adanya kita yang sebenarnya. Meskipun keluarga kita sendiri, orang-orang di sekitar kita tidak melihat demikian. Inilah rintangan atau hambatan atau batasan pertama yang dihadapi oleh Daud dari ayahnya sendiri. Yang tidak pernah menduga atau tidak mempersiapkan atau tidak pernah memikirkan bahwa Daud berkemampuan menjadi raja. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, selain ayahnya Isai, yang kedua adalah saudaranya sendiri, kakaknya atau abangnya. Saudara-saudara Daud tidak merasa bahwa ia berkemampuan untuk berperang. Saudara-saudara, ketika Israel sedang berperang melawan orang-orang Filistin, 3 di antara kakak laki-laki Daud itu menjadi tentara Israel. Namun Daud tinggal di rumah untuk menjaga domba-domba ayahnya. Itu sebabnya saudara, ketika Daud menyatakan keinginannya, yaitu keinginan untuk berperang melawan Goliat, maka kakaknya atau abangnya mempunyai reaksi yang lain, yaitu mereka marah kepada Daud. 1 Samuel pasal 17 ayat 28. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran."
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang dekat dengan kita bisa saja meragukan kita. Bisa saja mereka mempunyai pemikiran yang lain terhadap kita. Dan itu dialami oleh Daud, saudaraku sekalian. Selain ayahnya sendiri, maka orang dekatnya yang kedua adalah abangnya atau kakaknya. Ternyata kakak-kakaknya Daud melihat Daud itu tidak lain dari seorang atau hanya sekedar pesuruh. Dialah yang disuruh oleh ayahnya untuk menjaga kambing domba. Dialah yang disuruh oleh ayahnya untuk melihat keadaan daripada abang-abangnya. Tetapi dengarkan baik. Kalau kakaknya Daud melihat dalam diri Daud hanya sebagai seorang pesuruh. Tetapi ternyata Daud benar-benar seorang yang mempunyai misi yang dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, keluarga kita barangkali meragukan kemampuan kita. Keluarga dekat kita mungkin pernah berkata kepada saudara, engkau tidak akan mungkin, engkau tidak akan bisa, tidak akan berhasil. Lalu apa yang terlintas di benak kita, saudara? Mungkin seorang berkata, kalau ayahku saja, kalau orang tua saya saja, kalau keluarga saya saja sudah meragukan kemampuan yang ada padaku, bagaimana orang lain akan melihat saya? Sehingga tidak sedikit orang akhirnya menjadi putus asa. Tidak sedikit orang akhirnya menjadi tidak berkarya. Hanya oleh karena perkataan-perkataan yang negatif yang ditujukan kepada dirinya. Tetapi Daud, saudara-saudara, selain ayahnya, juga kakaknya, tapi yang ketiga, yang juga sangat menusuk hati perasaan daripada Daud, yaitu Raja Saul. Raja Saul juga tidak pernah berpikir bahwa Daud itu mempunyai kemampuan menjadi pemenang. Tidak mempunyai kemampuan menjadi pemenang. Ketika Raja Saul mendengar seseorang di perkemahan yang bersedia melawan Goliat, ia memanggil Daud. Tapi dapatkah saudara bayangkan bahwa yang ada di benak dalam pikiran daripada Saul itu, yang diharapkan oleh Saul adalah kehadiran seorang yang berperawakan besar, yang tinggi besar, yang mungkin saja sudah beruban untuk menghadapi pejuang Filistin yang tingginya kurang lebih 3 meter. Itu yang dibayangkan, itu yang diharapkan. Orang seperti itulah yang diharapkan oleh Saul untuk berhadapan dengan Goliat, untuk bisa memenangkan pertempuran itu. Namun saudara-saudara, yang datang itu ternyata bukan seperti itu. Justru yang datang adalah seorang pemuda gembala, yaitu Daud. Tetapi apa kata Daud, Bapak Ibu Saudara? 1 Samuel pasal 17 ayat 32 berkata, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Daud, seorang yang muda itu, berkata, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, karena Goliat. Saudara-saudara,
Lalu Saul memberikan jawaban. Namun jawaban Saul menyatakan ketidakpercayaannya kepada Daud. 1 Samuel pasal 17 ayat 33, Alkitab berkata, tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Saudaraku sekalian, Saul ragu. Saul tidak yakin bahwa Daud memiliki kemampuan menjadi seorang pemenang atau kemampuan untuk melawan Goliat. Dia berkata tidak mungkin. Tidak mungkin. Alasannya apa? Engkau masih muda. Saudaraku sekalian, hal yang sama pun sering kita perkatakan atau menganggap orang seperti itu. Kita lihat dari segi usia, kita lihat dari segi umur, karena masih muda, lalu kita anggap remeh kepada dia. Dan Saul pun melakukan hal yang sama terhadap Daud. Itu sebabnya Paulus pernah menasehati Timotius, anak rohaninya, dengan berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah, karena engkau masih muda. Bapak Ibu, usia memang boleh muda. Tapi itu tidak menunjukkan kepada batasan bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan selalu kita menganggap remeh, menganggap rendah orang-orang muda. Dan rekan-rekanku, adik-adikku yang muda pun hari ini yang kau sedang dengarkan kebenaran ini. Sekalipun usiamu masih muda, tapi kalau Tuhan ada bersamamu, engkau sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa. Itu yang dialami oleh Daud. Saudara, Saul meragukan kemampuan Daud untuk mengalahkan Goliat. Dengan pernyataannya, tidak mungkin. Sebab engkau masih muda. Sementara lawannya Goliat, Alkitab berkata sejak dari masa mudanya. Berarti sekarang sudah tua. Dia telah menjadi prajurit. Dengan kata lain, pengalamannya, kemampuan perangnya tidak diragukan lagi. Tapi saudaraku sekalian, apakah dengan mendengarkan itu, lalu akhirnya Daud mundur? Akhirnya Daud berkata, oh iya juga ya. Kalau begitu aku tidak akan maju berperang melawan dia. Memang aku masih muda. Alkitab tidak berkata demikian. Saudara-saudara, itu hambatan, itu tantangan, itu batasan yang diarahkan atau yang ditujukan kepada Daud. Yang keempat, selain daripada ayahnya, kakaknya, dan juga Raja Saul, maka yang keempat, yang terakhir, tantangan terberat, terbesar yang dihadapi oleh Daud dari orang-orang di sekelilingnya. Yang keempat adalah dari Goliat itu sendiri. Goliat tidak merasa bahwa Daud itu sebagai lawannya. Goliat tidak merasa bahwa Daud itu sebagai musuh yang harus dihadapinya. Itu sebabnya Goliat menghina Daud karena dia sedang datang untuk berperang melawan dia.
hinaan daripada Goliat terhadap Daud dalam 1 Samuel pasal 17, ayat yang ke-43 sampai ayat yang ke-44, firman Tuhan berkata, orang Filistin itu berkata kepada Daud, maksudnya Goliat, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu, Goliat itu, mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Saudara-saudara, Daud yang masih remaja, lalu berhadapan dengan Goliat yang sudah lanjut, barangkali sudah jauh lebih tua usianya. Dari segi umur, dari segi pengalaman, dari segi postur tubuh, Daud masih tergolong remaja. Tetapi Goliat disebut sebagai orang yang sangat tinggi besar. Hampir 3 meter tingginya. Tidak heran kalau akhirnya Goliat berkata, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Goliat diperlengkapi dengan perlengkapan perang yang sangat mutakhir pada masa itu. Dan Daud ketika hendak berhadapan dengan Goliat juga dicoba untuk berpakaian perang. Tetapi Alkitab berkata, semua pakaian perang yang dikenakan pada tubuh Daud membuat dia tidak bisa berjalan, membuat dia tidak bisa bergerak dengan bebas. Lalu apa yang terjadi? Alkitab berkata, semua itu dilepaskannya. Selain pakaian biasa yang dikenakannya. Dan dia bawa tongkat. Tongkat yang dipakai sebagai alat yang dipakai dalam kesehariannya sebagai seorang gembala. Maka Goliat berkata, anjingkah aku. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dan Daud dikutuk dengan berkata, aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Saudara-saudara, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan situasi yang dialami oleh Daud. Mulai dari orang terdekatnya, yaitu orang tuanya sendiri, abangnya, kemudian ada Raja Saul, dan Goliat. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang memberi dukungan, memberi semangat kepada Daud untuk pergi berperang. Justru yang mereka tujukan, arahkan kepada Daud hanyalah hal-hal yang negatif. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Daud membuang semua batasan yang diberikan oleh orang lain atas dirinya. Dan puji Tuhan, Alkitab menjelaskan akhirnya Daud membunuh Goliat. Saudara-saudara, setiap orang, mulai dari Isai, ayahnya, kemudian saudaranya, Saul dan Goliat, mengatakan bahwa Daud tidak berkemampuan. Bahwa Daud tidak punya potensi. Tetapi ia berhasil untuk melampaui batasan yang ditujukan oleh keluarganya.
Ia berhasil untuk melampaui batasan yang diarahkan oleh Raja Saul sebagai seorang pemimpin di kala itu. Dan yang ketiga, Daud berhasil untuk melampaui Goliat yang dikenal sebagai orang yang hebat, berpengalaman, terampil dalam hal berperang. Tetapi saudaraku sekalian, Daud berhasil. Apa yang membuat dia berhasil? Sekali lagi, dia membuang semua batasan yang diarahkan pada dirinya. Semua kata-kata negatif yang ditujukan pada dirinya, dia buang. Saudara-saudara, keterbatasan tidak membatasi kita, kecuali kita mengizinkan itu terjadi dalam diri kita. Kita tidak boleh hidup dan bertindak menurut apa kata orang. Tapi bagaimana Tuhan menilai kita, bagaimana Tuhan ada bersama kita, itu yang akan membuat kita berhasil. Kemudian saudaraku, kita harus percaya akan kemampuan dan penyertaan Allah dalam hidup kita. Dengan tetap percaya, tetap bersandar, tetap menghormati Allah. Maka sekalipun kita begitu lemah, tidak berdaya di pemandangan manusia, di pemandangan dunia ini. Tapi kalau Allah bersama dengan kita, firman Tuhan berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Oleh karena Allah berada bersama dengan Daud, Allah berada di pihak Daud, maka kemenangan diraih oleh Daud, yaitu berhasil mengalahkan Goliat. Dan semua orang tidak pernah menduga hal itu akan bisa terjadi. Tapi sekali lagi dengar, karena Tuhan menyertainya. Adakah Bapak Ibu Saudara sekalian hari-hari ini engkau sedang tidak berdaya, engkau lemah, engkau enggan untuk maju, engkau enggan untuk berkarya. Hanya oleh karena ada orang yang berkata kepada saudara, engkau tidak bisa, engkau bodoh, engkau miskin, engkau tidak bisa apa-apa. Dengar, jangan engkau hidup menurut apa kata orang, tapi hiduplah menurut apa kata Tuhan. Siapa yang bilang Anda tidak bisa hari ini? Kalau manusia yang berkata Anda tidak bisa, jangan engkau undur. Tapi Tuhan ada bersama dengan kita. Dialah yang membuat kita mampu menghadapi segala sesuatu apapun dalam hidup kita. Sama seperti yang dialami oleh Daud. Dia menang atas Goliat. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa, yang sudah mengingatkan kami, menginspirasi, memotivasi kami. Bahwa kami tidak perlu hidup menurut apa kata orang, menurut penilaian orang. Tapi bagaimana Tuhan menilai kami, bagaimana Tuhan ada bersama dengan kami. Sekalipun mungkin Tuhan ada umat-Mu yang sekarang menghadapi hal yang sama seperti yang dialami oleh Daud pada awalnya. Termasuk orang-orang dekat kami, orang-orang di sekeliling kami, keluarga kami, meragukan kemampuan kami. Tapi kalau Tuhan ada bersama dengan kami, maka keberhasilan akan menjadi milik kami. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan dan diberi kekuatan, semangat, gairah hidup yang baru. Oleh karena Tuhan ada bersama dengan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.